Selamat malam semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang Allah yang dapat dipercaya. Saya mulai dari gini ya. Ketika kita ini punya seorang teman Hindu, biasanya di rumahnya itu selalu ada sesajen ya. Apalagi kalau kita pergi Bali, hampir setiap rumah meskipun tidak ada puranya maksudnya, tapi selalu ada sesajennya. Mereka di agama Hindu ada 3 dewa yang terbesar, yaitu Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa ya. Dewa Brahma itu adalah dewa pencipta. Kalau Wisnu itu dewa pemelihara, kalau Dewa Siwa dewa perusak. Tapi ketiga-tiganya itu kebanyakan tidak diberi sesajen yang rutin lengkap gitu. Yang diberi sesajen itu siapa? Dewa Siwa ya, karena dia itu dewa yang merusak. Orang Hindu itu percaya gini, kalau Dewa Siwa ini tidak dikasih, kalau lagi ngamuk, 2 dewa itu tidak bisa menolong. Tetap hal itu akan terjadi sesuatu yang kayak celaka, mara bahaya. Makanya kalau orang kaya kebanyakan itu puranya ada 3 dikasih. Tapi kalau orang yang tarafnya biasa, itu yang diberi sesajen hanya Dewa Siwa. Jadi kebanyakan pandangan mereka kalau manusia berhubungan dengan dewa itu, pemberian sesajennya itu adalah karena disertai dengan rasa takut. Demikian juga agama-agama lain ya. Seperti saya dulu ini kan orangnya Konghucu ya. Kalau pergi kelenteng itu harus masuk rumah ibadah itu harus cuci kaki ya. Yang kedua, kalau memberikan makanan ini kudu dicuci. Nek kalau memberikan apel segala macam gitu. Kalau perempuan itu haid ya nggak boleh. Juga semacam itu ya. Tapi kalau kita sangat bersyukur di mana tidak ada agama apapun di dunia ini yang menghadap Allah itu karena disertai takut. Tapi kalau kita agama Yahudi dan keturunannya sampai ke Kristen, itu memandang Allah itu sebagai Bapa. Dari mana kita tahu memandang Allah sebagai Bapa? Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita konsep Allah itu adalah Bapa, yaitu suatu hubungan yang sangat harmonis antara manusia dan Allah ya. Hubungan harmonis antara anak seperti anak dengan bapaknya kalau kita menghadap. Jadi kita ini tidak ada rasa takut seperti kalau kita menghadap agama lain. Dari mana kita tahu bahwa Allah ini disebut dengan Bapa? Yaitu melalui di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 di dalam buku itu ya, tentang doa Bapa kami. Sebuah doa yang sangat dinamis, bergairah, sangat intim, sangat dekat. Doa antara anak dengan ayahnya. Bukan kita ini doanya itu seperti bos dan anak buah ataupun atasan dengan bawahan gitu, tidak ya. Suatu doa menghadap Bapa kita sendiri ya. Mari sama-sama kita baca doa Bapa kami. Mungkin kita tidak usah buka Alkitab karena setiap minggu kita selalu membaca doa Bapa kami ya, yang diajarkan ini. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Melalui doa Bapa kami ini, Allah sendiri, Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapa. Itu adalah konsep kebapaan yang kita tahu, dan sampai saat ini kita ketika menghadap Allah, kita ini tidak takut. Hanya satu-satunya agama di dunia ini ya yang nyebut Allah itu sebagai Bapa. Jadi Bapa ini punya
6 sifat melalui doa Bapa kami itu sifat Allah, dan yang kedua bagaimana sifat kasihnya kepada manusia. Jadi 6 ini kita harus tahu melalui doa Bapa kami. Konsep yang pertama yaitu Allah itu sangat dekat kepada kita, di mana Bapa kami yang di surga. Berarti itu adalah sesuatu yang sangat dekat antara kita dan ayah kita. Dalam kosmologi Yahudi, surga bukanlah sebuah tempat yang letaknya jauh di surga sana, tetapi dia ada di sekitar kita, dia di udara ya. Contohnya kita sebagai orang yang percaya, kita juga percaya kepada firman Tuhan, di mana Yesus ketika dibaptis, langit terbuka. Berarti kalau langit terbuka dan Roh Kudus ada di sana, berarti Tuhan itu diibaratkan dengan Allah yang sangat dekat. Jadi yang pertama, sifat Allah adalah dia dekat dengan kita. Dan yang kedua, yaitu melalui kata dikuduskanlah namamu. Arti nama dikuduskanlah namamu itu berkaitan dengan kemurnian. Kebanyakan kita ini disuruh murni seperti emas murni ya. Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang buruk atau jahat di dalam Allah. Allah tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa berbuat kejahatan. Artinya Allah itu murni. Kalau kita percaya pada Allah, kita harus menunjukkan kemurnian kita, hidup kita di dalam Roh Kudus. Sebab apa kita perlu murni? Kita tahu bahwa Allah kita kudus. Kita ini yang ketiga yaitu Allah itu adalah sebagai raja. Dia kenapa jadi raja ya? Karena dia memberi kata-katanya itu ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebagai raja itu memiliki kuasa atas yang lain, dan Allah adalah raja atas segala raja. Artinya Allah itu adalah maha kuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia menciptakan yang ada dan yang tidak ada. Ya meskipun kita ini sekarang mungkin di Zoom ya, kita ini percaya Allah itu maha kuasa. Kenapa kita masih khawatir? Aduh, seperti saya nih. Saya tuh kemarin itu ya habis nangis loh. Waktu tanggal itu, saya kan periksanya kan di Kemopot ini. Saya pergi Nathos ya. Di Nathos itu saya ditangani 3 suster. Semuanya tidak bisa, mengatakan bahwa Kemopot saya ini buntu. Lalu 3 orang nih jojo-jojo ini masih kondisinya apa ini? Ditutup ini Sarah habis kemo. Dijojoi tel. Waduh sakit kabeh. Gak dicolok diuker-uker dikuk-kuk. Duh, kalau mati saya enggak takut, tapi sakit jarum itu takut rek temenan. Kita juga kadang itu khawatir ya, gak ada duit ya. Kadang kita khawatir tentang anak kita, tentang pasangan kita ya. Iki nyeleweng tak apa gitu ya. Kadang kita ini ada satu sedikit keraguan ya, ketakutan. Tapi melalui Alkitab di dalam Matius pasal 6 ayat 28 sampai 30, kita ini belajar tentang bunga bakung di ladang yang tumbuhnya tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang. Hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi ketika kita percaya pada Allah kita tahu bahwa hidup kita sebenarnya tidak usah khawatir. Mungkin kita perlu uang, tapi di rumah disediakan roti, ya nggak tahu ya. Kalau saya tuh selalu gitu, apa yang saya minta mungkin tidak diberi, tapi saya ada kemungkinan dari Bapa kita itu yang mencukupi saya ya. Jadi melalui 3 ini kita tahu sifat-sifat dari Allah, yaitu 1 dekat, lalu yang satunya lagi dekat, kudus dan berkuasa. Dan yang 3 lagi melalui doa Bapa kami kita tahu bahwa Allah itu penuh kasih ya.
Yang keempat yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita memiliki Allah yang menurunkan hujan dan memberikan matahari serta makanan yang melimpah bagi semua ciptaannya. Burung di udara tidak kekurangan, artinya Allah selalu menyediakan. Seperti yang saya bilang ayat tadi ya tentang bunga bakung. Lalu yang kelima, Allah itu adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Di dalam Richard Foster mengatakan, dalam hati Allah itu selalu ada hasrat untuk mengampuni dan memberi. Allah itu selalu mengampuni, melebihi kerinduan kita untuk diampuni. Dengan kata lain, Bapa itu selalu mengampuni kita. Allah itu mengampuni segala dosa kita, itu adalah janji Allah. Kita harus percaya. Jadi kadang kita ini tidak bisa berjalan ya sesuai dengan keinginan Allah. Saya sendiri mengakui, sik ngamuan, kadang sik banyaklah sifat-sifat jelek saya, meskipun saya selalu ingin berubah ya. Tapi kita harus percaya sebagai orang yang mempercayai Allah sebagai Bapa kita. Kita ini percaya Dia itu mesti mengampuni. Kadang itu kan ada dalam hati kita itu seperti menjudgment diri kita selalu ya. Tapi kalau kita melihat cerita di dalam Alkitab seperti anak sulung yang hilang, ketika dia berdosa, gak diamuk pulang malah dibikin pesta ya. Lalu ada juga janji Allah, dosa merah seperti kirmisi, dibuat putih seperti salju, di dalam Yesaya 1 ayat 18. Belum lagi merahnya seperti kain kesumba, diubah seperti bulu domba. Itu adalah sifat Allah yang bagi kita itu sungguh menyenangkan ya. Tapi ya tidak patut kalau kita itu selalu berbuat dosa. Lalu yang keenam, apa dari Bapa kami itu yang membuat kita percaya Dia adalah seorang Bapa? Kita itu belajar dari doa kami bahwa Allah menolong kita dalam ujian pencobaan, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Allah itu hadir dan menunjukkan kuasanya karena Dia ingin melindungi kita. Biarpun kita mengalami kecelakaan, kadang masalah seperti saya sakit, pencobaan, kita harus percaya Allah itu tetap hadir. Dia berkuasa, Dia ada di sekeliling kita. Hanya kita yang perlu dekat pada Dia ya. Tidak ada terjadi apapun di dalam kehidupan orang percaya dan dekat kepada Allah tanpa sekontrol dari Allah. Itu adalah prinsip daripada Allah yang dapat dipercaya. Tapi kenapa kebanyakan orang tidak tahu bahwa Allah ini sangat dipercaya? Selalu ada keraguan di dalam dirinya. Nah, kita tidak bisa melalui doa Bapa kami ini aja ya, melalui sifat-sifat dari Bapa kami ini. Sekarang kita tahu Allah itu sangat dekat, Dia adalah Bapa. Tapi ya opo? Kalau saya tanya kalian semua, Allah itu dapat dipercaya. Seperti yang pada waktu Bebe bawakan, semua percaya, semua mempunyai kesaksian. Tapi bagaimana kita bisa percaya kepada satu orang yang tidak pernah kelihatan ini? Tentu saja kita harus menjadi seorang murid yang taat dan setia. Dengan jalan apa? Belajar Alkitab. Kita menjadi murid yang mau belajar. Kalau kita tidak belajar melalui Alkitab yang kita baca, bagaimana kita bisa tahu kesenangannya, ketidaksenangannya, apa yang membuat dosa, apa yang tidak membuat dosa, apakah kita melanggar ataukah tidak melanggar. Dan kita ini percaya kalau ada surga, tapi apakah kita tidak percaya adanya neraka? Itu balance sebab. Jadi kalau kita percaya ada surga, kalian juga harus percaya kalau ada neraka. Cuma untungnya kita ini dapat kasih karunia anugerah dari Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana standar menjadi Allah itu adalah Bapa. Hal ini tidak hanya kita baca, kita ini juga merenungkannya seperti ini. Kalau kita tahu sifat-sifat Allah itu seperti itu, kita sebagai orang tua, di sini kebanyakan orang tua ya, kita juga harus punya sifat seperti itu. Tidak hanya Allah kita ya, kita ambil standarnya bagaimana menjadi Allah yang baik,
yaitu apa? Kita menjadi orang tua itu harus dekat pada anak-anak. Hidup kita diusahakan seminim mungkin kita ini harus hidup kudus, tidak bercela. Lalu kita ini punya kuasa ya. Menjadi orang tua itu meskipun wis tua, tanya Farika, sik kuatir anak sakit apa-apa gitu. Lalu kita juga harus peduli, care. Kita harus, kalau anak ada salah kita harus mengampuni, gak gontok-gontokan be anak gitu ya, melindungi. Ya semacam itulah ya. Saya ini akan memberikan sedikit cerita tentang bagaimana saya ini menjadi murid yang setia, taat ya. Saya ini kan melalui doa Bapa kami ini kita harus belajar. Seorang yang dapat percaya kepada Allah karena dia itu mengenal Allahnya. Lalu saya ini bertahun-tahun ini ya tidak menemukan jawaban gitu. Saya ini bertanya gini, kalau Allah itu sangat berkuasa, kenapa dia itu menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kalian gak pernah berpikir itu bertahun-tahun. Mulai dari Immanuel itu selalu bertanya saya, apa nek wis tahu manusia ini bisa jatuh dalam dosa, kenapa diciptakan pohon itu? Kan pohon itu cukup dibuang sih, gak usah dijadekno, atau dia dijadikan seperti pohon ara aja. Ada pohon nih tapi gak ono buah, gak bisa dimakan. Jadi manusia ndak jatuh dalam dosa. Atau pohon itu kesambar petir. Kalian tahu jawabannya? Kalau saya itu yang relevan dengan saya itu ndak ketemu-ketemu, tapi saya sekarang sudah tahu. Karena saya ini kan ikut kelasnya ortodoks. Saya bertanya pada Abuna Kris itu, kenapa manusia sudah tahu bisa jatuh dalam dosa? Kok pohon itu diadakan gitu loh, di tengah-tengah di sana lagi. Buahnya menarik. Kalau guru sekolah minggu, saya guru malam minggu kan berupa apel ya. Rasanya kayak enak dipakan gitu ya. Katanya dia gini, kamu jangan melihat bahwa pohon itu dengan sengaja ditaruh di sana. Supaya Allah itu gini, delon, kau nak jatuh dalam dosa, biarno jatuh dalam dosa. Bukan Bapak Ibu, katanya gini. Pohon itu diletakkan di sana, itu adalah pohon perjanjian. Pohon itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu seperti suatu syarat bahwa manusia dengan Allah itu ada syarat, kalau kamu taat pada perintahku, kamu tidak akan jatuh dalam dosa. Jadi meskipun pohon ini Tuhan dibakar umpama tidak berbuah, itu nggak ada artinya. Itu bukan masalah pohonnya, itu masalah syarat manusia, bagaimana setia percaya pada Allah. Kalau kamu percaya pada Allah, kamu tidak akan melanggar firman-Nya. Dia Adam Hawa tidak mungkin jatuh di dalam dosa, yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 ya. Jadi itu syarat itu seperti kita ini ada surat nikah, ada surat sewa menjual. Kan enggak perlu surat nikah itu dibakar. Masih dibakar pun kalau kita setia, tetap setia pada pasangan kita. Kita tetap memegang janji pada perjanjian nikah kita. Umpama ya dia sakit, kita yang biaya, itu kan janji nikah kita ya di depan pendeta. Semacam sewa menjual, sewa menyewa ya. Ya nggak boleh toh rumah itu kita pek, meskipun nggak ada surat itu. Cuma surat itu memang diadakan sebagai sesuatu yang sah. Demikian juga dengan kita, dengan Allah. Pengetahuan baik dan buruk itu di dalam Alkitab itu. Ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai Bapa kita, kita tahu bahwa Alkitab itu sangat dekat dengan kita. Alkitab itu adalah perjanjian kita dengan Allah. Kalau kita memang sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa kita harus taat dan setia kepada Allah. Kita tahu Bapa kita itu selalu dekat pada kita. Sehingga meskipun ya kita adalah mungkin orang yang suka mengumpat ya. Saya masih ketemu loh dengan anak-anak Tuhan yang suka berkata kotor ya. Kayak anjing lah apalah sing bahasa sing kasar iku lho rek. Juga saya ini ada teman ya. Dia itu masih
pelihara wanita tanpa surat nikah, satu rumah kumpul kebo, anak Tuhan. Ini sampai doakan saya loh. Tumpang tangan, waduh tak batinku ngene. Iki air mengalir nih dari gunung iki. Lalu juga ada teman saya, orang Kristen, masih ada pikiran untuk selingkuh loh. Temen orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu bisa, saya ini bingung, kenapa dia bisa berbuat gitu. Lah wong dia gak baca Alkitab. Dia gak tahu kesenangan, pokoknya predikatnya Kristen. Tapi seperti itu ya kita gak bisa menjudgment ya. Kalau dia bertobat itu dia lebih baik dari kita. Mungkin dia melayani lebih menggebu dari kita. Karena Allah kita itu seorang Bapa yang baik ya. Jadi dia itu mengasihi kita. Apalagi di dalam Alkitab itu ya. Kalau kita tidak ngerti ya. Selalu kita punya pikiran gini. Kalau kamu ada orang yang menempeleng pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Itu yang paling familiar ya. Lalu kita ini punya orang yang suka memfitnah kita. Kita biarno. Loh, ngelunjak. Nanti isa sungguh-sungguh tidak apalagi. Nanti ngarai apalagi. Terus lama-lama orang ini mungkin ya isa menghadap pergi pendeta ya. Apa aku iki kok semacam kayak dilukai terus, tapi aku kok enggak bisa balas. Lah, kalau gitu jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya ya kamu melangkahnya kurang jauh di dalam Alkitab. Karena di Alkitab juga dikatakan kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Lah masa dipukuli terus kiri-kiri dikuekno ae kanan ya lama-lama lebam lama-lama ngene iki anak Tuhan apa enggak iki ya? Kok jadi anak Tuhan kok selalu mendapat kekerasan dan tidak dapat membalas. Padahal itu ada ayat-ayatnya seperti kita harus menolong seorang janda, tapi enggak sembarang janda ya. Janda usia 50 itu tahu enggak? Saya sudah pernah bertanya pada pendeta, lu kalau ada janda yang jahat sama saya, bagaimana janda ini? Janda itu kakak saya yang suami ya, jahat sekali gitu loh. Saya juga mendapatkan jawaban, loh, coba buka ayat ini. Janda yang kamu tolong adalah 50 tahun ke atas dan tidak setelah ditinggalkan oleh suaminya, dia tidak menikah lagi. Itu adalah orang yang patut kamu tolong. Loh, dadakno pakai. Saya juga kurang jauh melangkahnya ya. Di dalam Alkitab ya. Ini saya tutup dengan cerita saya sendiri karena kali ini kita akan diskusi bukan tentang Allah yang dapat dipercaya. Nanti ceritanya wis entek ya tani sing anak-anak muda ya. Allah dapat percaya wis ngomong ai wis gak ono meneh. Nah, kali ini kita ini bahasnya itu apakah kita sudah bertemu dengan Allah dengan sifat kebapaan, Allah yang menyerupai Bapa. Apakah kita sudah ketemu? Kalau dari pribadi saya sendiri, saya ini tidak bisa menggambarkan sudah bertemu Bapak di dalam dunia ini. Karena ayah saya ini adalah, saya kalau pikir ya, memang sifat-sifat Allah itu ada. Dia itu sangat berkuasa Bapak Ibu. Waktu saya hidup di Tandes, saya ini semacam orang Chinese sendirian, sungguhan. Tidak ada orang China di Tandes dulu, kecuali papa saya. Tapi beraninya, berkuasanya sangat berkuasa. Saya melihatnya itu. Tapi nggak bijaksana juga. Dia itu kalau keluarga kami di OT, anak-anaknya terutama, Isa bawa parang itu besarnya segini loh. Sudah disediakan di rumah. Orang itu bisa dikejar pakai parang itu. Sak kampung takut mbek papaku. Pokoknya diuber pakai parang. Dan di desa itu ada satu residivis ya, suka masuk keluar penjara ya. Itu takut sama papa saya. Papa saya itu sopir bemo. Kernetnya itu siapa? Residivis itu yang jadi kernet. Karena dia sangat berkuasa. Dalam soal menghakimi, papa saya paling jago. Anak ini salah yo, dihakimi yo, digubuk loh. Pantatnya itu loh, sampai bernanah kuku saya itu. Tapi dia itu tidak menampakkan kasih. Terlalu sibuk diri sendiri sampai punya istri 3. Termasuk mama saya. Jadi kasihnya gak iso ketok rek. Temen. Jadi saya ini tidak menemukan seorang bapak. Untung karena kasih karunia dan kebesaran Tuhan, saya dapat dipertemukan dengan Allah, Bapak yang di surga. Dan karena tahu sifat-sifat Bapak itu,
Saya itu sungguh bersyukur sekali bahwa dia itu meskipun tidak ada, seakan-akan di dalam roh yang tidak kita kenal, saya bisa merasakan perlindungannya, kuasanya, dan apapun, terutama waktu saya sakit gini. Meskipun saya nggak lihat ada Allah, tapi bisa ketemu dengan orang-orang suster-suster Kristen itu yang mengingatkan bahwa Allah itu ada di dekat saya. Karena saya ini kan kondisinya sekarang ini lemah ya, harus gak boleh pakai tangan saya. Saya kalau periksa di rumah sakit sampai sekarang tensi itu pakai kaki, periksa darah itu harus lewat kaki segala. Jadi ini saya ini bisa ketemu dengan orang-orang, meskipun saya tahu itu bukan Allah, tapi saya tahu Bapak itu menyertai saya terus sampai saat ini. Dan saya percaya melalui kepeduliannya, kedekatannya, kemurnian, saya tahu saya ini dilindungi oleh Tuhan. Sampai sini aja cerita saya. Ayo dilanjut sama hostnya Teli ya hari ini. Terima kasih.